需要一些空间。达纳杜斯，孩子，可以与撼动无垠。夜主审判。Halo semua, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Slay the God season kedua episode terbarunya. Yang mana ini adalah episode yang ke-7. Di bagian sebelumnya, Linky meminta Bai Tuming membawa Shen Qingzu turun gunung. Namun perjalanan mereka diserang oleh Si Gang, petarung tingkat C. Sementara Linky sendiri menghabisi bala bantuan musuh dengan mudah. Karena masih ada urusan dengan gereja dewa kuno, Linky pun memilih tetap tinggal. Ia menolak tawaran bergabung dari pria berjubah hitam bernama Ernio dan mulai memburu seluruh pasukan musuh di Gunung Jianan seorang diri. Ernio, salah satu dari 3 tetua gereja dewa kuno, ternyata hanya mengirim klon dan mengendalikan sejumlah rekan Linky dengan kontrak jiwa untuk bisa menangkap Bai Tuming. Namun saat Ernio nekat memasuki ruang kesadaran Linky, situasi justru berbalik. Dan kini malah dia yang terjebak di rumah sakit jiwa para dewa. Diketahui identitas aslinya oleh Dewi Nyx, hingga akhirnya dijadikan sebagai objek eksperimen dari Tuan Merlin yang mengubah jiwanya menjadi seekor anjing penurut. Sayangnya ancaman belum usai. Matiani, pengikut gereja dewa kuno lainnya, berhasil menetaskan telur naga menjadi naga api kuno yang langsung menerjang Linky dan juga Bai Tuming, membuka babak pertarungan baru yang jauh lebih berbahaya. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Kita diperkenalkan sedikit lebih dalam tentang sosok Dewi Nyx. Mengapa dia begitu mudah dilupakan oleh manusia? Karena selama ini yang mereka tahu tentang Dewi Nyx hanyalah sebatas ibu dari para dewa. Padahal kenyataannya sosok Dewi Nyx jauh lebih besar dari sekedar julukan itu. Manusia telah melupakan era kelam ketika para dewa saling berselisih. Dan pada masa itu, Dewi Nyx berdiri sebagai sosok yang benar-benar tak tertandingi. Karena itulah dia dijuluki sebagai ibu para dewa. Dalam semesta cerita ini, Dewi Nyx bisa dikatakan sebagai dewi dengan kedudukan paling tinggi. Julukan ibu para dewa pun sebenarnya tidaklah berlebihan, mengingat posisinya yang memang berada di puncak. Bahkan pada zamannya, setiap dewa yang mendengar nama Nyx disebutkan pasti akan gemetar ketakutan. Sekarang mari kita kembali ke Gunung Jianan. Sebelumnya, Matiani telah merencanakan pelepasan senjata pamungkasnya, yaitu seekor naga. Akibatnya, magma yang tersimpan di perut gunung kini meluap dan menyebur ke segala arah, membuat seluruh pasukan penjaga malam terkejut bukan main. Bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Di bagian dalam perut gunung, tempat Linky dan teman-temannya berada, kawasan itu kini telah berubah menjadi kolam magma yang mengerikan. Ditambah lagi, naga api yang muncul dari sana benar-benar tak bisa dikendalikan. Sebuah tanda bahwa jiwanya mengalami kerusakan serius. Sementara itu, klon Ernio yang sebelumnya telah dikalahkan diketahui keberadaannya oleh klon lain miliknya. Klon itu terkejut mendapati bahwa rekannya telah hancur. Namun di sisi lain dia justru merasa senang, sebab itu berarti rencananya berjalan sesuai harapan. Dia pun berpesan kepada Yuan Gang untuk berhati-hati, sebab menurutnya baik dia maupun Linky pada akhirnya akan menemui akhir mereka di Gunung Jianan. Di tempat lain, Linky terus dikejar oleh sang naga api. Untungnya dia memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan hewan, sehingga seekor kelelawar di sekitarnya memberitahu adanya jalan keluar. Lantas Linky pun segera meminta Bai Tuming untuk bertahan beberapa menit lagi. Sementara mereka terus bermain kucing-kucingan dengan sang naga. Situasi makin rumit ketika tubuh Shen Jingku yang sedang dibawa oleh Bai Tuming hampir terlepas dari pegangannya. Perlahan tapi pasti jalan menuju permukaan pun mulai terlihat. Namun Linky tidak berniat membiarkan naga itu keluar dari Gunung Jianan. Karena itu dia minta Bai Tuming untuk berjalan lebih dahulu, sementara dirinya akan menuntaskan masalah itu sendirian.
Tanpa berbasa-basi lagi, Linky mengaktifkan kekuatan ruang dan waktu, membuat segalanya seketika terhenti. Mumu dan Azu pun ikut digerakkan. Berkat kemampuan tambahan dari Azu, gerakan Linky menjadi jauh lebih cepat daripada sebelumnya. Namun, Tuan Merlin mengingatkan bahwa lawan yang dihadapinya kali ini adalah naga purba api. Sosok dengan kemampuan luar biasa dan tubuh yang sangat sulit ditembus. Sarannya lebih baik Linky segera menjauh dari sana. Namun Linky menolak. Dia menegaskan dia tidak akan membiarkan naga itu lolos dari Gunung Jianan, sebab di bawah sana masih ada banyak warga yang menanti keselamatan. Maka dari itu dia bertekad menggunakan segala cara yang dia punya untuk mengalahkan naga api. Rencana yang disusun oleh Linky pun dimulai. Dia mengambil sebongkah batu berukuran besar, lalu memanfaatkan lorong waktu berkali-kali agar batu itu bisa ditumpuk secara berlapis, membuatnya melaju semakin cepat persis seperti meteor yang menghantam bumi. Ketika kecepatannya dirasa sudah cukup, Linky melepaskan batu tersebut hingga menghantam tubuh sang naga api dengan telak. Setelah pertarungan itu berakhir, ternyata Badi Tuming masih berada di sana. Dia menegaskan tidak akan pernah meninggalkan temannya sendirian. Untungnya keputusan itu tepat, sebab jika Badi Tuming benar-benar pergi, Linky mungkin sudah meninggoy, terkubur di dalam kolam magma karena energinya telah terkuras habis. Sementara itu di sisi lain, Yuang Gang berhasil menekan klon Ernio, hingga akhirnya menghabisinya dengan satu tebasan telak. Namun klon itu sendiri tampak begitu puas, sebab tujuannya bertarung dari awal hanyalah untuk mengulur waktu. Dan kini dia merasa waktu yang dibutuhkan telah cukup. Dan begitu tak ada seorang pun yang mampu menghentikan bencana yang telah dirancangnya. Namun ternyata pertarungan melawan naga api itu belum benar-benar usai. Naga tersebut kembali bangkit dan kali ini langsung menargetkan Linky, membuatnya berada dalam posisi terjepit. Lalu Tuan Merlin pun kembali mengingatkan bahwa kekuatan mental Linky sudah benar-benar terkuras, sehingga dia tak lagi bisa mengandalkan bantuan para penghuni di dalam dirinya. Ia menyarankan agar Linky sebaiknya dibawa ke sebuah ruangan aman agar terhindar dari bencana yang mengancam. Akan tetapi Linky menolak keras saran tersebut. Dia tidak akan membiarkan naga itu menyakiti para warga maupun para manusia lain yang jauh berada di luar sana. Dengan penuh tekad, dia pun berteriak Ibu Dewi Nyx. Dan seketika terdengar jawaban dari Dewi Nyx. Tathanos, dia sudah di sini. Di momen itulah untuk pertama kalinya kita menyaksikan kekuatan sejati dari Dewi Nyx. Itu digunakan langsung oleh Linky. Kulit tebal sang naga yang sebelumnya sulit ditembus kini akhirnya berhasil dilukai. Thanatos. Dewi Nyx bahkan turut memberikan arahan serta wawasan tentang cara menggunakan kemampuannya. Ia menjelaskan bahwa kekuatannya akan mencapai puncak pada malam hari, sesuai julukannya sebagai Dewi Malam. Semakin gelap waktu yang menyelimuti, semakin besar pula kekuatan yang bisa dia keluarkan. Di tengah pertarungan, Linky masih sempat menunjukkan gestur percaya diri. Berdiri tepat di atas hidung sang naga, dia pun melontarkan ucapan. Malam mengguncang bentangan tatar ujung, inilah gugurnya 1000 bintang. Seketika ribuan bintang berjatuhan dari langit dan menghantam tubuh sang naga api secara bertubi-tubi. Namun sekali lagi naga itu belum benar-benar tumbang. Melihat hal itu, Linky dan Dewi Nyx bertekad untuk mengakhirinya sampai ke akar-akarnya. 1000 bintang saja ternyata belum cukup untuk melumpuhkannya sepenuhnya. Dewi Nyx kemudian memberi arahan untuk mengaktifkan kemampuan penghakiman penjaga malam. Hasilnya, tubuh sang naga api kembali dihantam oleh serangkaian bintang hingga tak bisa lagi. Tak lagi bisa bergerak sama sekali. Serangan pamungkas pun dilepaskan untuk benar-benar mengakhiri pertarungan itu. Sebilah pedang besar melesat cepat dan menusuk tepat ke jantung sang naga, mengakhiri hidupnya untuk selamanya. 孩子，黑夜撼动无垠，夜主审判。 Setelah berhasil mengalahkan naga api tersebut, Dewi Nyx memberitahu Linky bahwa kerajaan para dewa masih terus bertempur di tempat lain.
Namun Linky meminta Dewi Nix untuk tidak melanjutkan bantuannya lagi dan menyerahkan sisa pertarungan kepadanya. Alasannya, menggunakan kekuatan semacam itu membuat Dewi Nix harus mengorbankan energi spiritualnya. Dan jika terus digunakan, hal itu akan menghambat proses pemulihan ingatannya. Meski begitu, Dewi Nix tetap bersedia meminjamkan kekuatannya sekali lagi. Linky pun mengangkat tangannya sambil berucap, bukankah dia itu sudah berjanji suatu hari nanti dia akan membersihkan mereka semua para pengikut dari gereja dewa kuno. Hanya dengan satu kepalan tangan, ribuan bintang kembali berjatuhan menghujani seluruh anggota gereja dewa kuno yang tersisa. Alhasil mereka semua tumbang tanpa ada satupun yang bisa selamat. Setelah berhasil menuntaskan semua musuh, Yuan Gang akhirnya berhasil keluar dari dunia mimpi buruk yang diciptakan Ernio. Ia begitu terkejut ketika melihat sosok Linky yang tampil dengan kekuatan Dewi Nix. Sementara itu di rumah sakit jiwa para dewa, Tuan Merlin mempertanyakan kepada Dewi Nix mengenai kejadian yang baru saja terjadi. Menurutnya, kini semua orang pasti akan mengetahui bahwa Linky memiliki kemampuan Dewi Nix, dan itu bisa menjadi sumber masalah baginya, terutama karena dia sempat menggunakan kekuatan perasukan. Dewi Nix membalas dengan menyebut bahwa anak itu merujuk kepada Linky memang benar-benar berbakti. Sebab Linky sebenarnya sudah tahu betul bahwa menggunakan kemampuan tersebut atau dirasuki oleh Dewi Nix akan berdampak buruk bagi dirinya sendiri. Salah satunya adalah ingatannya yang akan semakin menurun. Oleh karena itu, selama ini Linky selalu berusaha menahan diri dan enggan menggunakan kekuatan itu. Intinya, dia tidak ingin sesuatu yang buruk terjadi pada Dewi Nix. Tuan Merlin pun membenarkan kekhawatiran tersebut, sebab kemampuan merasuki tubuh manusia memang sangat berisiko. Proses memisahkan jiwa dan meminjamkannya hanya bisa dilakukan dalam jumlah terbatas. Namun karena hal ini sudah terjadi, pada akhirnya akan ada konsekuensi berupa hukuman dari para dewa, yang bahkan bisa berujung pada kehancuran total. Itulah sebabnya Tuan Merlin sebelumnya sempat berkata bahwa peristiwa itu bisa menjadi malapetaka besar bagi Linky sendiri. Namun Dewi Nix membalas bahwa Tuan Merlin salah besar jika menganggap dirinya berbeda dari ibu-ibu lain di dunia itu. Demi Linky, dia bersedia menanggung hukuman dari para dewa. Entah itu 10.000 kali ataupun puluhan ribu kali, dia tetap akan memberikan kekuatannya tanpa ragu. Di bagian akhir ini, sang narator kembali mengingatkan bahwa cinta kasih yang ditunjukkan Dewi Nix tidak jauh berbeda dari kasih sayang setiap ibu di dunia nyata, yang rela melakukan apapun demi melindungi anaknya. Karena itulah sosok Dewi Nix digambarkan sebagai Dewi Pelindung Malam, dengan bintang-bintang yang menyertainya, sebagai simbol dari rasa kasih sayang kepada seluruh anak-anaknya. 世人仰望广袤的星空，一位执掌黑夜的女兽，也正如她的万次。 Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.